Para kawan laut, dimanapun kawan laut berada, pada sesi ini saya akan sedikit juga memberikan penguatan dengan beberapa contoh, dan ini juga harapan saya teman-teman tidak bosan-bosan melihat apa yang disajikan dalam contoh ini. Kita lihat di sebelah gambar sebelah kiri. Ini ada kata-kata sukses, ya. Ada sukses itu seperti apa? Maka kita perlu wadah yang namanya disiplin. Nah, ini juga termasuk kita harus punya konsistensi. Kalau kita nggak punya konsistensi, itu kita nggak punya kemampuan atau nggak punya kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi tugas kita. Gambar sebelah kiri kita bisa melihat adanya waktu dan energi yang terbuang tidak bisa masuk ke dalam gelas. Apa yang dilakukan? Maka butuh satu supaya bisa masuk ke gelas, dibuatlah sebuah corong yang itu merupakan sampel dari sebuah disiplin. Nah, di sebelah kanan kita akan juga melihat yang namanya konsistensi itu sebenarnya disiplin bagian dari konsistensi. Kita akan melihat bagaimana seekor kura-kura diadu berlari dengan seekor kelinci. Di akal sehat kita pasti kelincinya menang dong. Kelincinya kakinya 4 sama walaupun 4, tapi kelinci ini kan badannya ringan dan dia bisa loncat-loncat. Nah, kalau kura-kura terbalik nggak bisa dia jalan. Tapi ingat bahwa yang namanya konsistensi itu dimiliki oleh seekor kura-kura sehingga dia bisa tiba di tempat yang diinginkan, finish duluan daripada kelinci. Kenapa? Karena kelinci hanya motivasi. Ingat, motivasi itu naik turun. Hari ini saya memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan laut. Mungkin dalam hari ini akan naik motivasi, tapi besok lusa akan turun lagi. Ini sebagai contoh bahwa motivasi itu adalah naik turun, sesuai dengan mood kita, sesuai dengan situasi diri kita. Tetapi konsistensi ini yang harus dijaga, dan konsistensi itu sama dengan sebuah disiplin yang bisa membuat diri kita mencapai sukses. Selain itu kita lihat di video berikutnya adalah bagaimana kita fokus menjadi produktif, ya, ketimbang sibuk. Ada yang orangnya sok sibuk, tengok kanan, tengok kiri, ngelihat temannya, nggak taunya dia malah nabrak. Nah, kita lihat di sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah bagaimana working hard dan working smart. Ini fokus bagaimana kita bisa mengembangkan. Di video yang sebelumnya kita juga pernah sampaikan bagaimana orang yang fokus, ya, yang satu berdiri, stres dan sebagainya, satu sambil minum kopi, pancing yang tiga dan sebagainya. Ini menunjukkan dia fokus untuk produktif, nggak ngurusin yang sebelahnya ngelihat orang mancing, berdiri serius dan sebagainya. Gambar sebelah kanan ini juga menunjukkan fokus, ya, pada pekerjaan kita. Jangan fokus sama orang lain seperti ini, balapan kok temen sebelah bersaing, kok tiba-tiba jadi eselon 4 ya, kok tiba-tiba jadi eselon 3 ya, nggak usah peduli, jalan saja. Kenapa? Ketika Anda tengok kanan-kanan terus, dia bisa meloncat menjadi eselon 2, Anda sendiri jatuh karena di depan Anda nggak ngelihat ada ceglongan tuh, ada bunderan di situ yang menyebabkan Anda tidak akan pernah goal. Nah, ini juga memberikan pemahaman kita harus fokus. Kawan-kawan sekalian, kita karena fokus tadi melihat bola yang ada di lintasan, jalan lurus dan sebagainya, kita memang harus walk ahead. Ya, kalau kita ngeliat ke belakang, pasti kita akan kembali lagi dan kita nggak pernah mencapai sebuah kemajuan. Ngeliat ke belakang lagi, oh ini dulu kerjaan saya, oh ini gara-gara saya dulu, oh ini yang dulu yang salah, ini nggak akan pernah selesai. Tinggalkan itu masa lalu, catat masa depan. Oke, goalnya adalah ini dan saya harus maju ke depan. Contoh video yang di sebelah kiri ini menunjukkan bagaimana kalau kita selalu digandrungi, selalu diikat dengan masa lalu kita, pintu yang harusnya terbuka tertutup kembali. Kenapa? Kita nggak bisa punya pikiran membuka diri. Kenapa? Selalu terpikir negative thinking dan sebagainya. Demikian juga dengan gambar sebelah kanan, kita bisa melihat ini adalah bagaimana yang tadinya hanya step small
Ini juga sama sebenarnya. Bagaimana kita jangan melihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Walaupun di situ gede sekali dominonya, tapi dengan step yang kecil dan fokus, itu bisa roboh semua kok. Ini menunjukkan bahwa prinsip ini kita dapat kita lakukan ketika kita bekerja di rumah, bekerja di kantor, di rumah dan sebagainya. Itu kecil, orangnya kecil dibandingkan dengan yang tadi besar itu gede banget ukurannya. Tapi itu bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Laut simpulannya adalah fokus. Kesimpulannya adalah fokus, konsisten, disiplin. Dan jangan lupa, yang paling penting mulai sesuatu itu dengan yang simple thing, yang small things, tapi tetap maju, jangan melihat ke belakang, dan pasti kita akan mendapatkan hasil yang di luar dari perkiraan kita. Salam laut, tentunya tetap optimis dan Dharma Jala Prajatama.